Berarti tolong saya dong. Apa jadi? Saya mau minta tolong tolong supervisi saya pengen tahu nih Bu, kekurangan sama kelebihan saya Bu. Oh iya, siap, oke deh. Oke, nanti ibu ingin saya mengetahui kelemahan kelebihan dalam proses belajar. Yes, ya. Jadi tujuan kita itu ya Bu ya, harus supervisi ya. Boleh, siap. Kalau boleh tahu nih Bu, apa namanya tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Ayu laksanakan di kelas nanti? Tujuan itu yang pertama mendeskripsikan konsep pekerjaan, yang kedua itu ada mengidentifikasi konsep pekerjaan, sama itu membedakan antara angkatan kerja dan bukan Ya, terus kayak kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ayu apa sih? Saya ingin mengetahui Bu, apakah siswa saya itu bisa fokus dalam belajar atau tidak? Anaknya nggak fokus ya? Nggak fokus itu kayak gimana sih Bu? Misalnya kayak main game terus gitu Bu. Di luar kelas ya? Main game dengan kelas, terus ngobrol-ngobrol sama temennya, kayak nggak diperhatiin tuh di depan. Jadi karena ada siswa di kelas ibu yang tidak fokus, mereka sering mengabaikan ya sama Bu Ayu ya. Oke, itu area yang mau dikembangkan. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu tidak ada lagi. Mungkin itu saja. Ya, fokus pada supaya siswa bisa fokus dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira di sini Bu Ayu ada rencana melakukan strategi apa untuk supaya siswa-siswa ibu bisa fokus dalam belajar untuk mencapai kompetensi ketenaga kerjaan tadi kan ya Bu ya? Oke. Kira-kira bagaimana strategi yang akan ibu siapkan? Dalam penyampaian materi konsep ketenaga kerjaan yang dipahami siswa, strategi pembelajaran yang saya ciptakan apakah dapat membuat siswa fokus Bu? Jadi saya ingin dengan strategi yang saya buat itu siswa dapat memahami tentang materi konsep ketenaga kerjaan. Nah, kan saya membuat strategi pembelajaran itu sintak PBL yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emotion, penggunaan media pembelajaran seperti Padlet, PowerPoint, Jamboard, Quizzes, sudah itu. Bu ya, semoga nanti itu strategi yang disiapkan itu bisa bermanfaat, bisa membuat siswa-siswi itu bisa lebih fokus. Nah, kira-kira nanti dalam strategi itu ada penilaiannya seperti apa? Sudah menyiapkan asesmennya belum? Asesmen untuk penilaiannya sudah saya sudah menyiapkan. Alhamdulillah hebat. Ya, jadi nanti tadi kan Ibu sudah minta bantuan saya ya melihat bagaimana proses Ibu mengajar di dalam kelas, apakah ada kekurangan kelebihannya, kemudian bagaimana siswa itu bisa fokus gitu ya, dan lagi Ibu juga sudah sebutkan kira-kira nanti Ibu akan melakukan strategi yang dilaksanakan dalam kelas kan ya. Nah, kira-kira Ibu perlu bantuan orang lain tidak dalam melaksanakan untuk supaya anak itu bisa fokus? Sepertinya misalnya teman sebaya apa yang dilakukan nanti terhadap memberitahu teman sebayanya untuk mengajak
si anak si siswa tersebut untuk bisa lebih fokus untuk diajar gitu, dimotivasi. Jadi misal ada satu siapa tadi misalnya si A, terus nanti minta tolong sama si B gitu ya, supaya dia juga ayo bantu dia apa ya, bantu dia mau belajar gitu ya. Caranya gimana sih nih, caranya pakai lewat atau lewat mana gitu caranya? Biasanya kalau di secara langsung itu saya tolongnya ngomong gitu, langsung ke siswa dan tolong gitu temannya biar di pembelajaran Ya, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Nah, kira-kira rencananya kapan Ibu akan melaksanakan saya akan melaksanakan sekolah ini itu pada hari Kamis hari ini ya hari ini. Oh, hari ini? Oh, boleh. Jam berapa? Iya. Jam Terakhir. Oke, berarti masih ada 7 jam lagi ya untuk mempersiapkan. Iya, masih ada 7 jam lagi. Oke, berarti nanti kita ketemu di jam ke 9:10 ya. Oke, siap. Saya kebetulan kosong. Ya, nanti saya akan bantu Ibu Ayu untuk bisa melaksanakan supervisi sehingga nanti bisa mengetahui apa kelebihan potensi yang dimiliki oleh dalam kekurangan yang saya cakap. Kalau nanti saya kasih tahu dulu ya, jangan marah ya. Kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Materi tentang apa sebelum konsep ketenagakerjaan bab sebelumnya? Pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Pendapatan nasional. Maksudnya materi pendapatan nasional ada yang masih ingat? ya pengeluaran produksi Jadi jawabannya kalian boleh langsung di sini ya. Udah bisa diakses kan pagarnya? Jangan penjahit. Raju nih. Gambar pertama dokter, gambar kedua penjahit. Selain dia terdidik, yang bawah ada dia terlatih. Alicia, gambar satu terdidik dan terlatih, gambar dua terlatih. Karis siapa Karis? Harry, Desita, Farhan, Alia, Esti, Meli, Irfan, Soya. Nah, yang kedua nih, apa saja jenis-jenis tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Putri Bulan Ahmad Raju, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih. Salsabila Muslimah, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, pendidik dan tidak terlatih. Cita, Sia. Apakah pendidik adalah tenaga kerja? Pertanyaannya apa, jawabannya apa ya? Jawabannya di bagian di depan, kalian buat lihat. Kalau misalnya belum jawab, kita lanjut aja. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke materi. Saya bakal menjelaskan materi dulu. Setelah itu ada tugas untuk tiap-tiap kelompok. Ini semuanya ada berapa kelompok? 9 kelompok. Sudah duduk berkelompok kan? Sudah. Oke, kita masuk ke materi. Di sini kita akan membahas mengenai konsep ketenagakerjaan.
Didik terlatih. Apalagi contoh dari tenaga kerja terdidik. Guru, awat. Terus apa lagi? Manajer. Dosen. Ya, guru. MPJ. Oke, sudah ya. Nah, kalau yang kedua ini, tenaga kerja terlatih, yaitu seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non formal. Itu contohnya kayak apa tuh yang di bawah nih? Chef. Terus apa lagi? Halo deh. Aku masih sekolah. Oke, yang terakhir di sini ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih ini biasanya yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus. Itu contohnya kayak apa? Termasuk supir. Supir pesawat, beca. Tolong. Beca. Ojek. Tukang sapu jalanan. Ya, itu ya contoh-contohnya. Biduan. Di sini ada perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Farhan, saya minta tolong dibacain. Oke. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Nah, dari penjelasan perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, kalian sebagai peserta didik ini maksudnya kemana nih? Bukan angkatan kerja, bukan angkatan Belajar. Karena apa, Putra? Masih sekolah. Karena masih sekolah. Karena apa lagi? Dua umur. Karena masih Anak kecil. masih pemula. Yang terakhir di sini ada kesempatan kerja. Yang dibilang bagus kalau bahasa Inggris. Bagas. yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Makasih ya, Bagas. Jadi kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan kerja nih yang tersedia biasanya bagi pencari kerja atau yang keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong atau siap diisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya ada tugas kelompok di sini. Hidupnya sudah berkelompok kan? Ada lembar kerja untuk 9 kelompok. Saya bagikan. Silahkan kalian isi. Isinya tinggal dicek saja sama kasih alasan. Alasan kenapa kalian bisa isi. Oke? Paham? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, boleh. Oh ini terdidik ya. Kita itu terdidik.
Dapat sekolah tinggi. Itu terlatih. Jalan saja kayak kata-kata. Sudah yang belakang? Ya. Yang depan sudah? Ya. Yang sebelah kiri sudah? Sudah. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi, sekarang kita akan presentasi. Mau ngomong siapa dulu? Dari sini atau dari sini? Dari sini. Kelompoknya Putra boleh. Boleh satu modelnya. Mau kelompok siapa dulu yang ini deh, yang presentasi duluan, poinnya boleh. Asalnya jangan mau kayak bikin. Ya, ada yang maju. Tadi saya tawarin katanya kalau Maju, maju. gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tenaga kerja. Di sini ada
Mohon perhatiannya ya yang alasannya yaitu yang Udin merupakan tenaga kerja terdidik karena tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang menjalani pendidikan formal, sedangkan orang ini merupakan tenaga kerja terlatih karena memiliki keterampilan atau keahlian yang didapat. Tenaga kerja terlatih karena memiliki yang didapat pendidikan non formal. Sekian dari kawan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama kelompoknya Elisia and Fred. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ada yang mau presentasikan gambar aktivitas berikutnya dari kelompok mana? Bapak, tadi katanya mau maju ya. Ayo Farhan. Nah, yang ayo mau ayo kelompoknya Farhan. Nilainya beda sama yang lain. Yang pertama dah. Yang pertama kedua. Kan tadi sudah lembar aktivitas pertama sudah dipresentasikan sama kelompoknya Elisia. Sekarang kelompoknya Farhan mempresentasikan lembar aktivitas yang kedua. Oke? Ayo. Kelompoknya Raju mau? Kelompoknya Raju? Kelompoknya Putra? Untuk saya. Kelompoknya Sabdo. Ada maju agak. Ini cuma bertiga aja. Presentasikan kepada aktivitas kedua itu angkatan kerja. Di sini ada pernyataan yaitu satu, Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Ini jawaban kelompok kami bukan angkatan kerja, karena
ibu rumah tangga tidak termasuk teman angkatan kerja. Yang kedua, trik merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang tugas akhir, bukan angkatan kerja juga. Karena dia di situ lagi menyelesaikan tugas mahasiswanya dan tugas akhir. Tiga, Kak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di kantor. Ya, dia masuk ke angkatan kerja karena dia ini sudah ada di Ibu Yani memiliki usaha kue kering yang dia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya bukan angkatan kerja. Walaupun dia punya usaha, termasuknya bukan angkatan kerja, tapi tidak punya. Kita adalah seorang pensiunan TNI angkatan tahun bukan angkatan kerja karena sudah masuk pensiun. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha makan dengan temannya angkatan kerja, dan Ibu Yani merupakan atlet tenis tingkat internasional angkatan kerja juga. Sekadar memiliki 5 dijadikan sebagai usaha kos-kosan angkatan kerja sama kayak Ibu Yani. Intan mendapatkan warisan tanah seluas 10 hektar dan uang tabungan yang berkumpul mempunyai kebutuhan hidup. Ya, kalau lulus kuliah aja langsung diterima kerja sebagai guru SD. Ini yang kata kerja. Jadi itulah beban dari kelompok kami. Mohon jika ada salah. Dari kami, Oke, teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan 2 lembar aktivitas, yaitu lembar aktivitas 1 mengenai tenaga kerja dan lembar aktivitas 2 itu mengenai kesempatan kerja. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Rizka sama kelompoknya Sabdo. Terima kasih ya kelompoknya Rizka sama kelompoknya Sabdo. Kita kasih tangan sekali. Oke, jadi anak-anak, karena kita sudah belajar, saya punya post-test, ada 5 soal, kita bakalan kerjain di quizzes. Kita login lagi di quizzes. Linknya sudah saya share, kalian kenapa? Oke, nanti ada 5 soal. Ada 5 kesempatan yang tersedia dari masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan atau keadaan yang menggambarkan pekerjaan di masyarakat ini yang jawab lapangan pekerjaan jawab lapangan pekerjaan lanjut ya. Ini yang jawab delta siapa? Dua orang. Kamu jawabnya apa? Saya bener satu sarapan. Bangga ya. Oke, ada satu soal terakhir. Satu soal terakhir. Satu soal terakhir kan nanti. 30. Mana ini? Ini jawabnya gimana?
Dapat BMW. Minggu. Satu ST, satu ST. Dadah. Ya. Aduh, ibu. Oke, udah. Bentar dulu. Udah ya. Yes. Udah. Yes, no. Taruh. Mau semuanya. Iya benar ya. Lagu saya belum menjawab. Bagas, Farhan, Irfan, Septian. Bu, saya udah urutan 30. Tiga terbawah. Saya Bu, Tiga dari bawah. 20. Bagas. Ini bagus. Putra ada satu, Dwi Suroya sama Salsabila. Boleh nampilkan dulu? Jangan saya berpas. Tangannya kancing. Tangan kamu. Jadi buat saya di bagas man. Boleh di depan frame-nya. Balik maksudnya. Ya udah, sore mah. Balik nama gue kok. Dikasih eskul kul. Eskul kul ini Kalau bakwan. nggak mau ya apa nanti ke Eskul yang lain. kul ini bakwan. Jadi itu dari Ada apa tadi Bu? Lagi di mana ya? tergantung omongan di mana. Lu buat tiga temennya yang udah jawab. Udah semangat banget. Sebenarnya semua kan masih ada tangan diri saya sendiri. Udah jawab. Sabar. Mana bikin Next time kita quiz lagi. Banyak kamu yang banyak tuh. Gulung itulah. Ini mana asik, mana main, patennya. Soalnya Kita materinya sudah selesai. Jadi ada yang mau satu saya menyimpulkan materi hari ini tuh udah belajar apa aja? Satu orang. Tenaga kerjaan. Satu orang yang mau bantuin saya buat kesimpulan materi hari ini saya kasih satu lagi karena ada satu orang aja. Ada yang mau? Tenaga kerjaan. Kesimpulannya adalah Satu orang aja. Satu orang aja. Ada yang mau bantuin saya untuk bikin saya boleh nggak? dong siapa aja? Kita berdua Bu, kita berdua. Ada yang mau? Saya udah bisa nih, masuk. Kesimpulan dari Tenaga kerja itu merupakan seseorang yang menghasilkan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi yang dimaksud tenaga kerja jenis-jenisnya dari tiga itu tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terdidik contohnya guru, dokter, akuntan. Yang terlatih contohnya penjahit, kasir. Dan yang tidak terdidik yang tidak terlatih itu ada guru bangunan, guru cuci. Terus berarti harus belajar main gamenya. latihan Bu. Iya, latihan gamenya harus Sering. biar Ternyata Bu. LeBron James. pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Materinya sudah habis. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar. Ada yang tahu minggu depan kita mau belajar tentang apa?
tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan belajar materi mengenai masalah ketenaga kerjaan. Ada yang tahu masalah ketenaga kerjaan itu apa aja? Pengangguran. Tidak punya PHK, keinginan. PHK. Di PHK, Bu. Ya, itu dari PHK nyambung. Jawaban buat Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bayu, wah udah berhasil ya, selamat. Terima kasih. Sudah melakukan apa namanya? Tadi saya sudah bantu ibu ya melakukan revisi salah satu pembelajaran Bayu. Ya. Dan saya lagi ini bagus banget ya. Nah, sekarang saya pengen ingin tahu nih kira-kira bagaimana sih Bu Ayu itu menilai dengan berjalannya sendiri dalam proses lanjut penjelasan seperti Saya sendiri menilai bahwa kinerja saya sudah sangat baik. Mungkin jika dari 1 sampai 10, saya ada di atas 8 khususnya. Emang sih saya juga lihat gitu ya. Saya pengen tahu deh kenapa sih Bu Ayu apa namanya bisa beranggapan bahwa ibu tuh layak berada di nilai 8. Karena saya sudah melakukan dari beberapa hari yang lalu strategi pembelajaran saya itu, sehingga saya yakin itu dapat mencapai kompetensi siswa, mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan media pembelajaran yang menarik dan interaktif tentunya. Jadi apa aja yang media pembelajaran yang dikasih ke siswa? Lupa. Apa aja tadi? Jadi ada, saya menggunakan tablet, puisi, Jamboard. Diapain tuh di dalam atlet Kalau di dalam Padlet itu saya memasukkan pertanyaan semantik. Jadi pertanyaan semantik itu kalau saya menggunakan Padlet. Jadi supaya anak-anaknya itu apa ya, jawaban dari anak-anaknya itu saya tampilin gitu di depan, terus biar yang lain tuh bisa lihat, terus kayak wah gitu jawaban mereka ini, jadi saya juga kayaknya tahu nih jawabannya yang nomor 1 ini gitu, biar termotivasi ternyata oh jawabannya ini yang nomor 1 yang nomor 2 gitu, supaya lebih menarik aja. itu yang di tablet ya? Iya, itu buat yang di tablet. Ya. Kalau yang di Jamboard itu saya pakai untuk yang puisi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya taruh di Jamboard, terus mereka disuruh menjawab nih pertanyaan yang sudah saya siapkan di Jamboard. Dan nanti itu juga muncul di layar, misalnya jawabannya dari siswa 1, siswa 2, siswa 3 muncul dan dilihat juga oleh semua siswa. Tadi saya juga lihat krisis ya, krisisnya bagus juga. Apa sih? Kenapa itu jadi krisis? Karena krisis apa ya, menurut saya menarik gitu, dan dengan menggunakan krisis mereka tuh jadi lebih semangat Bu. Motivasi gitu. Iya Bu. Jadi kayak berkompetisi gitu ya kayak. Saya lihat juga gitu sih anak-anak punya aduh padahal dia salah semua ya. Tadi ada yang lucu ya. Ada yang salah 4. Saya cuma benar 1 gitu. Tapi dia mereka tetap termotivasi ya. Bukan malah tadi saya kayaknya pada minta itu ya ditambah masa aku gitu. Gimana perasaan Bu menanggapi reaksi dari senang sih, bahagia karena kayak wah ternyata pembelajaran yang saya kasih ke mereka itu membuat mereka jadi termotivasi, jadi semangat gitu, jadi belajar sama Bu Ayu, terus kayak menggunakan puisi, menggunakan Jamboard sama Padlet gitu, ternyata menyenangkan gitu, sampai mereka tuh nagih lagi seru banget ya. Iya Bu. Terus anak-anak
ini nggak apa namanya tadi saya namanya apa namanya terlihat fokus, ada yang tidak fokus nggak? Ada yang tidak fokus, ada mungkin mereka karena ada yang sibuk main game, ada yang sibuk ngobrol nih sama Masih temennya. ada. Masih ada beberapa, cuma yang di belakang aja. Biasanya kata ibu waktu yang berusaha terus perbandingannya seperti apa? Sekarang lumayan berkurang kan, jadi cuma beberapa aja, misalnya cuma ada yang di pojok belakang gitu, yang di Kenapa depan. itu bisa di pojok belakang? Masih ada yang lain. Iya mungkin waktu apa namanya, waktu saya menjelaskan mungkin suara saya kurang kedengeran sampai belakang ya, jadi yang belakang tidak tahu dan tidak fokus nih, saya yang di depan lagi apa, seperti itu aja sih. Jadi ibu sudah tahu juga berarti ya kalau bisa mengidentifikasi ternyata ada hal yang walaupun sudah bukan strategi yang baru, ternyata masih ada siswa, dan tapi ibu juga sudah tahu ya kenapa penyebabnya mereka seperti itu. Iya, sudah ada ini benar juga ini ya. Jadi saya lihat memang sudah saya amati ya dari tahun pada saat ibu melakukan kegiatan mengajar dalam kelas itu sudah sangat sesuai standar. Sesuai standar yang sudah yang saya mulai itu ya Bu ya, dalam kegiatan pendahuluan, dalam juga kegiatan penutupan sudah standar yang dalam penilaian revisi akademik. Biasanya Bu, apa namanya, area apa lagi yang mau dikembangkan setelah Ibu mengetahui apa namanya apa perlu juga merencanakan ya Bu ya, apa saja sih yang sudah berjalan dengan baik selama kita Ibu apa namanya menjalankan tadi? Mungkin penggunaan medianya sudah berhasil, jadi sudah membuat siswa termotivasi gitu dengan iya. Kemudian apalagi yang sudah berjalan baik? Yang selain coba segera kemudian membuat siswa fokus, apalagi? Kalau di kelas tadi sudah apa tahu paham kemudian proses belajar sudah ada kemudian